Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yonatan Surya Pratama dengan NIM 712021-022. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori kognitif dan tahap perkembangan teori kognitif menurut Piaget. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan bahkan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapat pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh kognitif ini bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan bahkan menyelesaikan sebuah masalah. Perkembangan kognitif sangat berarti bagaimana anak-anak berpikir, mengeksplorasi, dan mencari tahu. Ini adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, pemecahan masalah, dan bahkan disposisi yang membantu anak-anak untuk berpikir dan memahami dunia di sekitar mereka. Perkembangan otak merupakan bagian dari perkembangan kognitif. Sebelum saya menjelaskan tentang tahapan perkembangan teori kognitif menurut Piaget, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang biografi dari Piaget. Piaget ini lahir di Swiss. Ayahnya merupakan seorang profesor sejarah dan ibunya mendidiknya dengan sangat religius. Ketika kecil, ia sangat suka biologi. Nah, ini sangat penting digarisbawahi karena biologi ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa besar di dalam ia memahami tahap perkembangan kognitif. Di usia 10 tahun, ia menerbitkan karangannya tentang burung pipit albino dalam sebuah majalah ilmu pengetahuan alam. Piaget ini merupakan anak yang suka dengan meneliti dan mengamati. Bahkan sejak kecil di usia 10 tahun, ia bisa menerbitkan karangannya tersebut. Di usia yang 15 tahun, ia mengarang tentang moluska. Nah, ini akan memberi pengaruh besar, terutama terkait dengan pandangan dia terhadap manusia. Manusia ini merupakan seorang peneliti. Bayi merupakan seorang peneliti yang sebenarnya dia itu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin mencari sebanyak-banyaknya jawaban, yang memiliki dorongan yang luar biasa dan rasa ingin tahu yang sangat besar. Itu menurut Piaget. Latar belakang dari pendidikan Piaget ini, ia merupakan sarjana biologi dan master tentang moluska. Dan Piaget ini banyak terpengaruh filsafat dari Cournot dan mendapat gelar doktor di bidang filsafat. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget yaitu menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi anak juga mengembangkan atau bisa membangun mental mereka. Jean Piaget memiliki beberapa kunci proses sebagai berikut. Yang pertama, skema. Skema merupakan struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan dan bisa menata lingkungan tersebut secara intelektual. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi merupakan mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian skema-skema yang sudah ada agar cocok untuk mengelola informasi-informasi dan pengalaman baru. Dalam kata lain, terbentuk skema baru atau skema lama akan digantikan dengan skema yang baru. Yang keempat, organisasi. Organisasi merupakan pengelompokan perilaku dan pemikiran yang terpisah satu sama lain.
ke dalam satu sistem yang tingkatnya lebih tinggi. Dan yang terakhir, ekuilibrasi. Ekuilibrasi merupakan keseimbangan antara skema dengan lingkungan. Piaget ini memiliki sebuah teori yang disebut dengan teori konstruktivisme. Bagi Piaget, teori ini memandang suatu perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak-anak sedang membangun secara aktif sistem makna dan pemahaman realistis lewat pengalaman dan interaksi mereka. Ada beberapa tahap perkembangan menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor usia 0 sampai 1,5 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional usia 1,5 sampai 6 tahun. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret usia 6 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal lebih dari usia 11 tahun. Pada tahapan sensori motor. Kenapa disebut sensori motor? Karena di usia 0 sampai 1,5 tahun ini, kognitifnya belum berkembang, atau bisa kita sebut juga, bahkan bisa kita bilang belum matang. Sehingga yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan itu dari refleks yang pertama kali, terus melalui panca indera, dari sensori dengan gerak. Disitulah yang namanya individu bayi mendapatkan sebuah pengetahuan. Tahapan praoperasional ini belum sepenuhnya kognitif anak itu berkembang secara matang. Dan di tahapan ini memiliki beberapa tahapan, yaitu transductive reasoning, yaitu dua hal yang terjadi bersamaan disimpulkan memiliki hubungan. Dan yang kedua, animisme, yaitu benda mati yang diyakini mampu bertindak seperti makhluk hidup. Dapat kita lihat seperti adik kita berbicara dengan boneka dan mainan yang lainnya. Yang ketiga, artificialisme, yaitu perilaku lingkungan digerakkan oleh sesuatu kekuatan. Yang keempat, egosentrisme, ketidakmampuan untuk membedakan perspektif diri dengan perspektif orang lain. Yang kelima, conservation, yaitu anak belum mampu memahami konsep konservasi, bahwa mengubah bentuk tidak akan mengubah isinya. Yang keenam, irreversibility, yaitu ketidakmampu membalikkan urutan kejadian secara mental. Yang ketujuh ialah concentration, yaitu pemusatan perhatian pada suatu dimensi dan mengabaikan dimensi yang lainnya. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yang terdapat di usia 6 sampai 11 tahun. Pada tahapan ini, animisme dan artificialisme itu berkurang. Bahkan, egosentrisme itu juga berkurang. Dan penggunaan logika dan kesimpulan sudah lebih matang. Seperti orang dewasa, terutama kita sudah mendekati remaja. Bahkan belum sepenuhnya bisa berpikir abstrak. Dan mulai belajar tentang logika induktif, membuat kesimpulan umum dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati. Dan mendekati remaja, pemikiran abstrak sudah mulai berkembang, deduktif, hipotik untuk memecahkan sebuah persoalan. Yang keempat yaitu tahapan operasional formal yang terdapat pada usia 11 tahun ke atas. Pada tahapan ini kita mampu berpikir secara abstrak dan penalaran hipotik dan deduktif, dan kita bisa lebih menjabarkan konsep abstrak itu menjadi lebih rinci lagi. Dan yang terakhir, metakognisi. Metakognisi ini merupakan kapasitas berpikir pemecahan masalah secara logis dan metodologis.
yang berarti kita itu sudah bisa mencermati pikiran kita sendiri. Yang berikutnya kita akan mengenal tokoh teori perkembangan kognitif yang terkenal, yaitu Lev Vygotsky. Tapi sebelum itu mari kita mengenal dulu biografinya. Ya, Vygotsky lahir di kota Sarich, Rusia pada tanggal 17 November tahun 1896. Ia kemudian tertarik pada psikologi saat usianya umur ke-28 tahun. Pada teori perkembangan psikologi kognitifnya, ia menekankan pada psikologi sosiokultural, artinya bahwa perkembangan anak itu terjadi karena lingkungan sekitarnya, lingkungan sosial atau interaksinya dengan orang lain. Vygotsky kemudian meninggal pada tahun 1934 karena penyakit TBC yang ia alami. Setelah dia meninggal pada tahun 70-an, kemudian karya-karyanya dikenal luas, terutama ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yang berikut yaitu teori Vygotsky. Teori dari Lev Vygotsky adalah teori kognisi sosio-budaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Maksud dari teori Vygotsky ini yaitu bahwa seorang anak dapat berkembang jika dia berinteraksi dengan budaya dan interaksi sosial di lingkungannya. Dia tidak bisa berkembang sendiri seperti yang dikatakan Piaget, tetapi harus ada interaksi dengan orang lain, contohnya dengan guru atau dengan orang tuanya. Teori perkembangan kognitif oleh Vygotsky ini memiliki beberapa bagian. Kita akan membahas yang pertama, yaitu konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Vygotsky mengistilahkannya dengan ZPD. Salah satu contohnya yaitu ketika seorang anak dia mendapatkan tugas yang dirasa sulit untuk dikerjakan sendiri, tetapi kemudian ia dibantu oleh orang dewasa atau oleh orang yang terlatih, maka anak itu dapat mengerjakan tugas yang dirasa sulit tersebut dan selesai mengerjakannya. CPD sendiri mempunyai 3 tingkat atau 3 batas. Yang pertama yaitu tingkat atas, tengah, dan bawah. Pada tingkat atas adalah kemampuan tanggung jawab seorang anak. Dia dapat mengerjakan tugas atau masalah dengan bantuan orang lain atau orang yang terlatih. Sementara pada tingkat tengah yaitu zona perkembangan proksimal itu sendiri, dan pada tingkat bawah bagaimana suatu masalah atau problem itu dapat diatasi dengan sendiri oleh anak tersebut. Teori ZPD oleh Vygotsky sendiri memiliki 2 tingkat, yaitu tingkat pertama tingkat perkembangan aktual dan yang kedua tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual berbicara bagaimana seorang anak dapat menyelesaikan suatu masalah atau tugas dikerjakannya dengan sendiri. Sementara tingkat perkembangan potensial berbicara bagaimana seorang anak itu menyelesaikan masalah atau tugas yang didapatinya dengan bantuan orang lain, baik itu orang yang dewasa, teman sebayanya, atau dengan orang-orang yang telah terlatih atau berkompeten. Berdasarkan tingkat perkembangan aktual dan potensial, maka ZPD ini berada di antaranya atau berada di tengah-tengahnya, di antara keduanya, di mana apakah seorang anak itu dapat menyelesaikan suatu masalah atau tugasnya dengan sendiri, atau seorang anak itu dalam mengerjakan masalah atau tugasnya dia harus dibantu oleh orang lain. Yang berikut dalam teori perkembangan kognitif Vygotsky, dia mengemukakan konsep scaffolding.
Nah, scaffolding ini kalau dalam konstruksi bangunan penting karena dia berupa penyangga dalam konstruksi bangunan tersebut. Penyangga itu bisa saja dari kayu ataupun dari besi. Lalu kalau dalam konteks perkembangan kognitif, konsep scaffolding miliknya Vygotsky, salah satu contohnya adalah ketika kita bawa dalam konteks guru dan siswa, di mana seorang guru membantu siswanya untuk mengerjakan suatu tugas, di mana tugas itu melampaui batas daripada kemampuan siswa tersebut. Jadi guru itu membantu siswanya untuk mengerjakan tugas itu sehingga siswa itu memiliki perkembangan kognitif atau memiliki perkembangan kemampuan ke depannya. Ya, jadi dalam bidang pendidikan, konsep scaffolding ini sangat penting dan juga memiliki banyak manfaat, di mana seorang siswa dapat dipacu atau dapat memotivasi siswa itu untuk semakin giat belajar, semakin giat untuk memperoleh pengetahuan, melampaui batas-batas kompetensinya yang sekarang. Begitu pula juga dalam kehidupan sehari-hari, contohnya interaksi antara orang tua dan anak. Ketika orang tua menerapkan konsep scaffolding kepada anaknya, membantu anaknya dalam mengerjakan suatu hal, maka anaknya itu pula juga akan semakin terpacu, semakin memotivasi anak itu untuk meningkatkan kemampuan kompetensi dirinya. Ya, dalam teori perkembangan kognitif Vygotsky yang berikut, yang ketiga adalah bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi belaka, tetapi untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan mereka menggunakan bahasa itu sendiri, meskipun bahasa yang mereka ucapkan kadang-kadang tidak jelas atau tidak sempurna, tapi dengan bahasa itu sudah mewakili apa yang ingin mereka utarakan atau apa yang mereka inginkan. Nah, bahasa itu sendiri membantu mereka untuk berinteraksi, untuk bergaul, dan untuk berbaur dengan orang lain. Ya, setelah kita mempelajari teori perkembangan kognitif Vygotsky, kita telah melihat zona perkembangan proksimal, konsep scaffolding, dan juga konsep bahasa dan pemikiran. Maka kita menjadi tahu bahwa menurut Vygotsky, perkembangan kognitif seorang anak itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus atau karena ada interaksi dengan budaya, sosial, tempat di mana ia berada. Jika dalam teori Piaget, perkembangan kognitif Piaget menunjukkan bahwa Piaget memiliki sebuah teori yang sering disebut konstruktivisme, karena dia beranggapan konstruktivisme memandang suatu proses di mana anak sedang membangun secara aktif sistem makna dan pemahaman realistis lewat pengalaman dan interaksi sosial. Dalam korelasi agama dan perkembangan kognitif, di kelompok kami beranggapan bahwa agama sebagai pengolah kognitif. Namun karena tidak banyak menyentuh wilayah kesadaran, sehingga perilaku agama dianggap sebagai respon kognitif saja. Lebih jauh kaitannya dengan model manusia, pengolah kognitif tidak merasakan rasa malu dan bangga, mereka tidak gembira jika berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan baik, ataupun bersedih jika mereka merasa gagal. Pengolahan kognitif seakan tidak mempunyai emosi dan mengabaikan suasana hati. Dengan semua ini, agama menjadi suatu yang hambar dan tidak ada rasa apa-apa. Menurut kelompok kami lebih tertarik dengan pandangan dari Lev Vygotsky. Walaupun Jean Piaget adalah panutan dari Lev
Vygotsky, namun ada beberapa pandangan yang sedikit kurang realistis. Contohnya menurut Piaget, seorang anak yang bertumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa pendamping. Sedangkan para praktiknya seorang anak yang bertumbuh dan berkembang masih mentah di dalam cara berpikir dan harus dibimbing dan dituntun. Konsep Vygotsky mengenai bahasa dan peran terhadap perkembangan menyebutkan sensasi dan persepsi. Penelitian Vygotsky menekankan ucapan yang bermakna yang memberi kesadaran dalam hidup. Pemerolehan bahasa menurut Vygotsky sangat tergantung pada expert others dibandingkan dengan kesiapan biologis. Nah, gagasan ini didukung oleh teori dari Brunner, di mana menurut Brunner untuk mengajar selalu tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Dan juga perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, kebudayaan, dan menurut kami pandangan ini sejalan dengan pandangan dari Vygotsky. Sekian, terima kasih.